aktivitas yang menandakan bahwa itu edukasinya terbatas. Menurutku ya ini sih nggak Islami banget sih menurutku kalau jual garam ruqyah itu ya. Karena tadi kalau by konsep ada garam konsep ruqyah. ada ruqyah itu adalah konsepnya adalah kita itu membersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang buruk lah. In a way kayak exorcism. Mungkin kalau lebih mudahnya kita katakan exorcism ya. Tapi yang menarik adalah ketika aku baca konsep ruqyah, sebenarnya kita tuh bisa meruqyah diri kita sendiri. Yaitu adalah dengan membaca Quran. Membaca Quran itu adalah salah satu bentuk ruqyah. Intinya kayak membersihkan diri sendiri. Ya, membersihkan gitu, diri atau purifying lah gampangnya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau menurutku di dalam Islam tuh konsep yang paling bagus untuk menghilangkan perkara-perkara jelek itu di dalam diri kita adalah terkonek dengan Allah. Yang kita pernah bahas tentang anjing, ingat gak? Kalau misalnya kita takut sama anjing misalnya, jangan kemudian kita lawan anjingnya atau kita kemudian lari dari anjingnya. Lebih baik kita datengin yang punya anjing supaya kita menjadi aman. Nah, jadi kalau konsep kayak garam ruqyah ya, apalagi kalau konsep komprehensifnya ya, menjual sesuatu garam yang belinya cuma berapa lalu dijual berkali-kali lipat, menurutku sih itu namanya pembodohan sih. Menurutku. Jadi itu kayak bisnis pembodohan gitu. Tapi Ustadz kan butuh duit. Ustadz perlu duit. Makanya aku juga jualan. Itu yang jualan Ustadz ya? Belum tahu aku. Tapi yang jelas bisa bukan aja aku. pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sih. Iya, Kan bisa orang nggak jadi. tahu, gitu. Nah, tapi kalau aku juga sama, karena tetap kita perlu uang gitu kan ya, tetap perlu kayak aku kan wajib menafkahi istri nih, aku wajib beliin dia baju, aku wajib beliin dia makan dan segala macam, kasih tempat tinggal. Nah, maka aku juga jualan, tapi jualanku yang bersifat etis. Nah, jadi yang kita bahas dalam kasus garam ruqyah ini memang ujung-ujungnya sampai pada batas etis sih. Etis tok. Ada nggak kayak ayatnya atau dosanya atau apa kalau misalnya ngelanggar etis itu? Yang ada di dalam Al-Quran itu adalah menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Adanya justru kalau dijual dengan harga yang murah. Ya, jadi itu misalnya contoh kayak itu kan konsekuensinya adalah dosa ya. Yaitu adalah dia menggunakan ayat Al-Quran tidak semestinya. Nah, bisa jadi juga kalau misalnya menggunakan agama lalu kemudian menjual agama dengan sesuatu yang tidak semestinya, sehingga misalnya contoh yang halal jadi haram ataupun yang haram jadi halal karena kepentingan tertentu. Nah, itu yang tidak boleh di dalam Islam. Itu yang dosa haram. Menurut lu ide menarik nggak ini, ide bisnis nih? Pork belly halal. Menarik. Pork belly halal. Nah, bisa ya? Nah, kalau ada yang misalnya contoh ya, ada yang menghalalkan, itu yang namanya dengan ulama-ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Itu. Nah, gue kasih contoh. Tadi kan kayaknya soalnya gue rasa dia agak kurang ngerti. Coba langsung kasih contoh. Pork belly halal. Itu kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Itu nggak artinya mungkin. menjual ayat-ayatnya. Feren tau nggak apa yang lebih haram daripada babi? Bohong. Bukan. Apa? Babi yang mengandung. Anak babi. Karena itu babi mengandung babi. Tapi bukannya kalau hamil nggak mungkin dipotong babinya? Oh, ini jokes. Soalnya mengandung babi aja kan udah dosa. Ini babi mengandung babi. Jadi double Makanan halal. mengandung babi aja udah dosa. Ini babi mengandung babi. Tapi babi itu enak Ustadz. Memang, kan aku pernah makan. Oh iya, gimana gue sih? juga pernah. Nah, itu gue dosa. Iya. Gue dosa. Oh, iya, Ustadz tuh Kalau pernah aku makan nggak ya? dosa, karena aku Iya. belum muslim waktu itu. Tapi tahun berapa Gua udah makan muslim babi? lagi. Terakhir kali sebelum masuk Islam, terakhir kali 1999. Sekarang mah bumbunya beda Ustadz. Lo enggak lah, sama. Serius emang sekarang babinya kan? Oke, sekarang gue mau balik lagi ke topik nih. Iya. Kalau misalnya menjual bukan atas nama agama ya, tapi maksudnya industri agama. Oke. Contoh misalnya jual Al-Quran tapi dilapisi sama emas atau apa. Pokoknya industri agama aja. Oke, Batasnya tuh di mana? Oke, pertama-tama aku mau bahas ini dulu biar semuanya enak ngerti ya, biar kita ada batasannya. Pertama gini, kita nggak usah bahas agama dulu, tapi kita lihat dulu apa yang kita jual sebenarnya dalam satu produk. Misal contoh ya, kalau kita lihat satu produk yang misalnya belum ada branding, belum ada apapun, yang dijual adalah produk itself. Maka mereka bilang adalah product is king atau content is king. Artinya produk itu sendirilah yang nanti kita jual yang membawa orang tuh akan balik lagi pada kita. Misal taruh gini ya, zaman dulu ketika belum ada yang namanya ayam goreng bermerek tertentu misalnya. Kalau sekarang misalnya taruhlah fried chicken misalnya ya, belum ada merek tertentu. Ada ibu-ibu yang pintar masak ayam, lalu kemudian dia jual. Nah, maka yang dijual adalah produknya itu sendiri. Orang balik karena produknya enak. Beda dengan kemudian ada lagi yang namanya yang dijual itu adalah dalam tanda kutip
intangible atau brand. Contoh yang paling mudah, Apple. Apple itu orang bisa jual dengan lebih mahal. Menurut Bapak siapa kemarin ya? Aduh, kok aku lupa ya. Yang bilang bahwa Apple tuh di bawah $10. Nggak nyampe di bawah $10. Tapi ngerti bill of materialsnya tuh murah. Betul. Gitu. Jauh dibanding harga jualnya. Betul. Gitu. Artinya brandnya itu memiliki harga jual tersendiri. Benar. Itu yang membedakan ada Sony sama Sony. Itu harganya beda. Lu pernah beli Sony nggak? Pernah nggak? Sony? Bajakan. Bukan bajakan sih, brand yang beda. Ya tadi awalnya gue mau jokes biar kita serius. Oh, Sony brand apa? Nah, artinya berarti brandnya tuh punya harga kan? Bener. Brand nah, maka boleh nggak itu kemudian kita menjual brand? Jawabannya boleh. Karena itu juga dianggap sebagai aset di dalam Islam. Maka di dalam Islam ketika seseorang tuh bersirkah, seseorang tuh misalnya bekerja sama, dia bisa mengerjasamakan apakah itu adalah barang-barang yang tangible atau intangible. Contoh misalnya kita bisa syirkah di dalam Islam, ada yang namanya syirkah syirkah wujuh. Artinya syirkah dengan exposure kalau zaman sekarang. Wujuh artinya wajah, bro. Oh, oke. Artinya lu bisa untuk contoh misalnya lu nerima endorse itu bentuk daripada syirkah wujuh. Jadi dan itu apa? Itu hukumnya apa itu? Itu hukumnya dibolehkan. Dibolehkan. Pahala apa? Pahala tentu saja kalau dibolehkan. Karena bagian daripada jualan itu ada dua. Satu adalah tangible, satu lagi adalah intangible tadi. Sesuatu bersifat fisik, satu lagi bersifat non fisik. Nah, berarti tinggal kita lihat nih. Kalau yang barangnya bersifat fisik, kalau itu ada perubahan atau ada sesuatu yang tidak sama seperti yang diiklankan, maka itu namanya penipuan. Dalam kasus penipuan ini berarti problem kan gitu kan ya, baik secara agama maupun tidak agama. Nah, tapi kalau yang intangible ini yang kadang-kadang dibahas terus oleh orang-orang. Contoh gampangnya ya, nggak usah kita bicara agama dulu lah. Lukisan Picasso. Padahal itu lukisan yang sama. Kalau dari segi barang kita bisa mendapatkan kepuasan yang sama dengan printer lukisan Picasso misalnya. Bener. Tapi kenapa lukisan Picasso itu lebih mahal misalnya, atau lukisannya Leonardo da Vinci itu lebih mahal, atau lukisannya Van Gogh itu lebih mahal misalnya? Karena ada sesuatu di situ yang bersifat intangible. Makanya mereka bilang seni itu tidak bisa dihargai. Nah, ngerti. Oke, sorry gue potong. Nggak apa-apa. Misalnya yang gue bahas tuh tadi lukisan Picasso kan? Ya. Tapi ini nggak tahu nih artis mana, tapi dia lukisan Muhammad gitu. Ya, betul. Habis itu dia bikin cetakan kaligrafi Al-Quran. Muhammad misalnya ya. Iya, pokoknya jadi intangible-nya itu agama maksudnya. Agama, Nah, dan banyak tuh. Misalnya ini perspektif gua, bayangan Allah tuh bentuknya kayak gimana. Betul. Gitu, dan lain-lain. Pokoknya barang-barang agama. Agama. Gitu. Nah, kalau gitu kita lihat balik lagi itu masalah etika. Harus dibatasin itu masalah etika dulu. Yang paling jelas tuh nggak ada mutlak. Nggak ada mutlak. Karena itu mainnya etika. Contoh ya misalnya ya, yang paling jelas, belilah produk saya. Karena kalau kamu beli produk saya, maka kamu akan menyumbang 2,5% untuk misalnya ini misalnya. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, bagiku itu perlu kita lihat dulu, itu etis atau tidak etis. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat ya, kalau ada orang jual produk bukan berdasarkan kemudian produknya, itu yang problem menurutku. Artinya kalau produknya itself nggak bagus, gitu kan? Produk itself nggak bagus bukan bohong, tapi dia memang mengiklankan misalnya dia jual ayam goreng, tapi ayam gorengnya ini nggak enak. Tapi dia kemudian branding bahwasanya ayam gorengnya ini dibacain Al-Qur'an misalnya. Oke. Ada kayak gitu kan ya. Tapi berarti bukan dibacain Al-Qur'annya sendiri, tapi karena bohongnya itu kan. Bukan, walaupun dia nggak bohong nih. Misalnya ayam gorengnya memang dia jual ayam goreng, real ayam goreng, tapi kemudian dia bilang ayam goreng dibacain Quran dan memang benar-benar dibacain Quran. Gitu kan. Taruhlah misalnya ya. Kalau air minum dibacain Quran misalnya. Itu sering oke. Sering kali ya. Nah, bagiku itu nggak etis. Air Zam-Zam ya? Air Zam-Zam bukan, air Zam-Zam memang beda produknya. Tapi kalau ada air ruqyah atau air dibacain Quran dan segala macam, nah bagiku itu kurang etis ketika kita mempromosikan itu, karena nanti yang aku khawatir adalah ini ikutannya nanti orang ketika beli produk itu lalu orang komplain dengan produknya, yang disalin adalah agamanya. Ngerti? Bukan produknya, tapi di sana adalah agamanya. Nah, di titik itu menjadi tidak etis untuk menggandeng agama dalam kemudian produk. Kayak jualan tomat. Kok bisa tomat? Tomat putih. Nah, itu salah satu yang kemarin problematik. Oke, aku contohnya gini deh. Aku jualan hijab misalnya. Aku jualan hijab. Aku nggak bisa. Aku kasih tau dulu apa yang aku lakukan. Ketika aku kemudian jualan hijab, maka yang aku jual adalah apa? Kenyamanan, harga. Lalu kemudian apalagi misalnya vibes, bahwa ini adalah hijab yang syar'i sesuai dengan tuntunan seperti apa Rasul mau gitu misalnya. Itu bisa aku lakukan tuh kalau kayak gitu. Cuman yang nggak akan aku lakukan adalah kalau kamu pakai hijab ini kamu lebih dekat kepada surganya Allah, itu nggak mau. Nah itu loh kayak apa? Boleh nanya nggak? Ini aku nanya nih, tapi boleh. Sorry nih kalau misalnya pertanyaannya
gimana? Berarti kalau misalnya orang Islam Yeah. itu nggak boleh. Misal aku cewek nih, aku Islam, Yeah. terus aku jualan baju tank top, itu nggak boleh. Nah itu bagus. Pertanyaan Itu menarik. pertanyaan bagus. Ini actually nggak. Oke, good. Nggak Yeah. boleh pegang. Kalau ya, kalau misalnya Feren adalah seorang Muslim, lalu kemudian Feren jual tank top, itu boleh atau tidak? Hukum asalnya boleh. Yang tidak boleh adalah membuat tank top itu akhirnya dipakai di luar. Contoh misalnya, pertanyaanku sederhana, orang-orang Muslim nih sekarang boleh nggak pakai tank top? Enggak. Oh, boleh tapi kalau pakai daleman lagi. Enggak. Oh. Kalau dia pakai tank top doang boleh nggak? Enggak boleh kalau tank top doang. Boleh. Nah, kalau di depan suaminya. Oh, Berarti, bener. Nah, Iya, berarti bener. Feren harus ngasih tahu ini untuk pakaian di dalam rumah ya, untuk dalam tanda kutip buat suamimu senang aja. Karena ini out of context ya, tapi aku perlu kasih tahu. Kadang-kadang gagalnya orang-orang muslimah itu adalah ketika dia sudah nikah, dia merasa dia nggak perlu untuk dandan, dia nggak perlu untuk berpakaian fashionable, dia nggak perlu berpakaian dengan sesuatu yang membuat suaminya suka. Padahal contoh ya, kalau ada seorang muslimah, dia benar-benar fashionable ketika di luar, orang-orang ngeliatin dia dan bilang, bajumu bagus ya, dan itu cowok, bisa jadi dia dosa. Karena dia dikagumi oleh seorang laki-laki yang bukan suaminya kan gitu kan ya. Menarik perhatian. Jadi yang dosa yang akunya misalnya aku dosa karena aku ditaksir cowok. Kalau Feren Muslim bukan ditaksir. Kalau Feren udah bersuami, lantas kemudian Feren kemudian berpakaian sesuatu sehingga itu mengundang kemudian mata laki-laki kepada Feren. Iya. Bentar. Kok bisa aku yang dosa? Feminisme jadi gini. Itu Ya, tapi itu betul. Berarti aku harus ya udah jelek aja gitu keluar, nggak usah. Salah. Salah. Jadi gini. Actually bagus pertanyaannya. Actually bagus banget karena gini Feren. Kalau Feren nanti sudah Muslim dan Feren terus kemudian udah pakai kerudung nih, udah pakai menutup aurat dengan baik dan laki-laki masih memperhatikan Feren, maka laki-lakinya yang bajigur. Oke, ini berarti konteksnya kalau misalnya aku berdosa, itu kalau misalnya aku pakaiannya terlalu mengundang, buka aurat sehingga tapi udah kan mengundang pun itu tuh kan gray selera. area. Betul. Iya, di luar kontrol kita kan. Ada yang pakai Betul. hijab dan lain-lain, tadi kelihatan jempol dikit gitu misalnya. Iya, mengundang gimana tuh? Iya. Nah itu salah laki-lakinya. Jadi batasannya adalah pada syar'i atau tidak syar'inya. Jadi kalau dia sudah menutup aurat, dia sudah beres. Nah jadi batasannya itu aja sih. Berarti kalau misalnya aku nggak pakai kerudung nih, misalnya aku Islam ya, aku nggak pakai kerudung, terus aku pakai celana 3/4 gitu. Terus ada cowok yang tiba-tiba merasa aku ngundang dia gitu. Berarti aku yang dosa karena aku nggak pakai baju syariah. Kalau lu udah masuk Muslim, harusnya aku hijaban dan pakai baju. Pertama gini, kalau dosa itu kan pasti kan kalau buka aurat kan berarti dosa kalau di dalam Islam ya. Tapi apakah mengundang atau tidak itu memang sesuatu yang bersifat selera. Karena gini contohnya, di dalam Islam tuh nanti ada lagi term namanya pakaian yang bersifat menarik. Syuhroh namanya. Menarik tuh menyelisihi kebiasaan. Nah, contoh misalnya kayak gini ya. Ada pembahasan gitu. Namanya tabarruj. Tabarruj artinya dia menjadi tower. Artinya dia tuh stand out dibandingkan yang lain. Contoh misalnya kalau semua orang pakai make up misalnya, maka ketika mereka jalan bareng-bareng itu nggak ada masalah. Tapi satunya make upnya glitter gitu misalnya. Nah, dia jadi perhatian. Nah, itu dia dosa karena pakai glitter-glitternya itu. Tapi bukan karena sesuatu yang bersifat tadi ya, yang bersifat kayak harus perempuan yang disalahin, bukan. Tapi karena menarik, menyelisihi publik itu, gitu. Jadi maksudnya Islam, maksudnya orang Muslim itu nggak boleh stand out gitu. Ya. Serius. Serius. Jadi nggak boleh pakai. Misalnya aku mau beli hijab glitter semua satu hijab. Ini berlaku buat cewek. Berlaku buat cewek. Cowok juga. Cowok juga berlaku. Tapi nggak tidak boleh stand out. Tapi sebenarnya hukum ini lebih kepada cewek sebenarnya tabarruj. Tapi kalau cowok tuh cuma dijaga untuk masalah hati, masalah riya dan segala macam. Tapi ini case-nya kalau ceweknya udah bersuami. Tapi kalau single? Single bersuami sama. Berarti aku pakai hijab, pakai bling-bling hijab, ada banyak mutiara-mutiara gitu aku. Nah tergantung. Datang ke masjid gitu. Nah tergantung, kita lihat dulu nih. Kalau semuanya begitu sudah dianggap umum, maka itu oke. Contoh misalnya kayak gini ya, ini memang agak sulit nih. Penasaran asal usulnya sih kenapa itu tidak diperbolehkan? Betul, bagus. Asal usulnya adalah gini. Dulu ada namanya pengaruh urf atau kebudayaan masyarakat. Dulu cowok-cowok itu kalau jalan di tengah jalan. Kalau cewek-cewek jalan melipir, mepet dengan pinggir jalan. Karena aktivitas-aktivitas memang seperti itu di Arab, maka pada saat itu dianggap ketika cewek jalan di tengah jalan itu tabarruj atau sesuatu yang stand out. Tapi di masa kita nggak ada masalah kan? Contoh lagi misalnya, di Arab kalau misalnya kita pakai sesuatu yang warna merah itu consider tabarruj. Itu dipertimbangkan sebagai sesuatu yang tabarruj karena stand out.
Karena di situ pakainya kalau nggak hitam, coklat, abu-abu dan segala sesuatu yang gelap-gelap. Ya, gitu kan ya. Oke. Kalau tiba-tiba ada merah jadi stand out. Tapi kalau misalnya di Melayu itu merah, hijau, kuning gabung jadi satu tuh. Nah sehingga ketika pakai baju warna hitam justru jadi tabarruj. Jadi tabarruj. Justru jadi stand out. Tabarruj ini dosa atau tabarruj ini adalah sesuatu yang kalau memang dilakukan menjadi dosa karena dia tadi menarik perhatian. Gitu. Oke, berarti tabarruj ini kayak Tabarruj ini berarti kan sesuai persepsi kan. Misalnya kayak di Indonesia sekarang banyak muslimah aku lihat biasanya dia tank top. Terus pakai baju luaran. Kadang pakai kemben, baju luaran. Kemarin dia mempermasalahkan yang pura-pura makan es. Gue nggak tahu, gue boleh ngomong. Maksudnya kayak ada tuh. Bener itu kan banyak. Maksudnya udah banyak muslim, cewek-cewek Indo yang muslim tuh pakai fashionnya kayak gitu. Ya, betul. Nah, tapi ini teman gue taat. Nah, selain dari itu ya, sisanya baca. Maksudnya fashion tuh kan berkembang terus ya tiap tahun ya. Berarti kalau misalnya aku di tahun ini aku muslim terus aku pakai kemben terus tapi pakai luaran hem gitu misalnya, normal. Nah, berarti ada yang lebih penting. Stand out kan? Ada yang lebih penting. Apa tuh? Kalau tahun ini aku muslim. Nah. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat semua tuh semua harus ada semacam kayak batasannya kan. Maka kalau sudah memenuhi batasan ini sebenarnya semuanya udah beres sebenarnya. Yaitu adalah contoh kayak ini ya. Batasan dalam Islam itu apa? Pertama, pakaian perempuan itu tidak transparan. Yang kedua, tidak tidak membentuk tubuhnya. Nggak press fit. Kan yang dibahas itu yang cewek itu press fit banget tuh. Betul. Dan yang lainnya ya kerudung dan jilbab. Nah, berarti contohnya mohon maaf ya, kalau ada yang pakai misalnya ngepres tuh misalnya sampai semuanya menonjol gitu misalnya. Ya laki-laki kan pasti suka tuh. Artinya itu kan normal bagi laki-laki suka kan. Kalau laki nggak suka kan malah nggak normal kan gitu kan ya. Oke. Gitu kan ya. Jadi nah selama itu terus kemudian sudah dipenuhi maka sebenarnya semodesti apapun Islam tetap boleh. Makanya di sekarang kan ada banyak fashion designer yang Islami. Jadi dia buat pakaian semodest mungkin gitu kan ya supaya bisa tetap ada code yang sudah nggak bisa diubah tapi tetap dibuat semodest mungkin. Nah itu boleh, nggak ada masalah. Ya berarti betul. Ya tetap press dan tetap nggak boleh walaupun perkembangan fashion ini. Ya walaupun dia taat, even dia taat, artinya sebenarnya ya kadang-kadang orang kan ada semacam kayak double personality gitu ya, atau cognitive dissonance gitu kan ya. Sesuatu yang berbeda antara pemahaman dia dengan apa yang dia buat kan sebenarnya. Ya sama aja kayak ada orang bilang itu yang pelecehan seksual di pesan-pesan itu tuh gurunya loh gitu kan ya. Kok bisa kan kita kan merasa aneh kan ya, guru malah predatorin anak-anaknya. Nah itu adalah salah satu yang kita bahas. Cuman kalau kita bahas balik lagi ya, kalau balik lagi ke bisnis tadi. Nah, aku nggak pernah ngejual bahwasanya ketika aku jual hijab, misalnya, kalau pakai hijab Alila, kamu selangkah lebih dekat kepada surga. Nah, itu aku nggak tuh. Itu aku ngeri banget tuh, karena seolah-olah aku memanfaatkan agama untuk jualanku. Padahal yang aku lakukan ketika aku buat hijab Alila adalah aku memanfaatkan bisnis untuk agama.